Selamat siang Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami hanya bisa memohon kasih karunia Tuhan mengajar, menuntun, dan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar konsep orang benar hidup oleh iman. Ya, Roma 1 ayat 17 menuliskan hal tersebut. Orang benar hidup oleh iman. Tetapi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata penulis surat Roma mengutip perkataan itu dari Nabi Habakuk. Lebih tepatnya di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Habakuk mengatakan bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mengapa kitab Habakuk mengatakan hal seperti begini? Pada zaman itu, bangsa Israel dinubuatkan akan menghadapi penghukuman yang sangat besar. Pada saat itu dinubuatkan bahwa bangsa Kasdim atau orang Babel akan datang dan membumi hanguskan daripada Yerusalem, menghancurkan bait Allah, membuat bangsa Yehuda menjadi binasa, sehingga tinggal sedikit saja yang tersisa dan mereka dibuang ke negeri Babel. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada saat itu Nabi Habakuk memberikan pengharapan bahwa hai kalian yang masih bersetia pada Tuhan, hai kalian yang masih takut akan Tuhan, sesungguhnya kalian akan hidup karena kalian hidup di dalam iman kalian. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Nabi Habakuk tidak memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana orang yang benar akan hidup oleh iman di dalam keadaan penghukuman tersebut. Oleh karena itu kita akan melihat daripada penulis-penulis surat perjanjian baru yang mengutip perkataan daripada Habakuk ini. Para penulis perjanjian baru tersebut memberikan penjelasan-penjelasan, pengertian seperti apa orang benar yang hidup oleh iman. Terdapat 3 surat di dalam perjanjian baru yang mengutip perkataan Habakuk ini. Yang kita tahu tadi adalah Roma pasal 1 ayat 17, kemudian surat Galatia pasal yang ketiga ayat ke-11, kemudian Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38. Masing-masing ketiga surat ini memberikan penjelasan yang berbeda-beda, tetapi semuanya sungguh indah dan dapat memberikan penghiburan bagi kita. Yang pertama, Roma 1 ayat 17 mengatakan orang benar hidup oleh iman. Diberikan kepada orang-orang percaya pada masa itu bahwa orang benar hanya hidup di dalam kebenaran Injil. Karena banyak orang mengabarkan berita-berita tentang kebenaran-kebenaran tetapi bukan kebenaran akan Injil. Bukan kebenaran akan berita keselamatan, akan pengampunan dosa dan sebagainya. Tetapi kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan keinginan hati mereka, kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan apa pemikiran mereka. Oleh karena itu penulis surat Roma menegaskan bahwa, hai, kalian orang yang benar, kalian orang yang percaya, hiduplah oleh iman kalian di dalam kebenaran akan Injil, berita keselamatan daripada Tuhan Yesus. Demikian juga selaras dengan itu, Galatia 3 ayat 11 memberikan penjelasan bahwa orang yang benar hidup oleh iman adalah orang yang hidup di dalam iman kepada Tuhan satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Karena pada saat itu banyak orang yang mengaku bahwa terdapat Tuhan lain, terdapat jalan keselamatan lain yang dapat menyelamatkan. Oleh karena itu penulis surat Galatia menegaskan bahwa tidak, orang benar hanya hidup di dalam iman satu-satunya kepada Tuhan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian surat Ibrani pasal 10 ayat 38 memberikan penjelasan bahwa orang yang benar hidup, orang yang hidup dalam iman adalah mereka yang tidak mundur daripada imannya. Mari kita membacanya. Surat Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar
akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara kasih oleh Tuhan, Ibrani mengatakan bahwa orang yang benar hidup oleh iman adalah mereka yang tidak mengundurkan diri, karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Berarti apa? Berarti jika kita melihat daripada keadaan pada saat di zaman Nabi Habakuk, penderitaan yang besar, penghukuman yang besar tidak dapat membuat kita mundur daripada iman kita. Tidak boleh kita mundur dari iman kita, karena Tuhan tidak berkenan. Bahkan penulis Perjanjian Baru lain mengatakan bahwa orang yang mundur dari imannya, dari semula bukanlah orang percaya. Dari semulalah kita tidak dianggap sebagai angkatan orang-orang percaya. Sehingga orang yang memang percaya, orang yang beriman, tidak akan pernah mungkin mundur dari imannya. Saudara kasih oleh Tuhan, jika kita merangkum daripada 3 surat yang mengutip dari perkataan Nabi Habakuk ini, dikatakan bahwa orang yang benar, orang yang beriman, orang yang hidup di dalam iman percayanya adalah orang yang beriman kepada Tuhan satu-satunya Yesus Kristus, yang mendapatkan kekuatan daripada berita kebenaran Injil dan tidak akan bisa mundur daripada imannya, sebab Tuhan menyertai dia, menyertai hati dia, menyertai hidup kita. Demikian pun saudara-saudara pada masa kini, mewabahnya virus corona ini membuat kita juga bertanya-tanya, Tuhan, saya sebagai orang benar, saya berusaha menghidupi imanku, tetapi mengapa saya menghadapi kehidupan yang sulit seperti begini? Puji Tuhan, pada hari ini kita diingatkan bahwa keadaan yang seperti bangsa Yehuda yang menghadapi penghukuman, penghancuran, Nabi Habakuk mengatakan juga bahwa hiduplah di dalam imanmu, yaitu jangan mundur daripada imanmu. Percayalah satu-satunya kepada Tuhan yang benar. Karena pada masa akhirnya banyak orang yang akan mengatakan bahwa keselamatan di sini, keselamatan di situ, dan sebagainya. Jadi bagi kita yang menghadapi kesulitan hidup pada masa kini, percayalah. Roma 1 ayat 17 yang mengatakan bahwa orang yang benar hidup adalah iman. Mereka juga akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Di dalam kebenaran Injil terdapat kekuatan daripada Injil di dalam kita menjalani hidup. Oleh karena itu saudara-saudara, tetaplah bertahan dalam imanmu. Seperti perkataan Ibrani, orang yang mundur dari imannya, Tuhan tidak akan berkenan bagi dia. Demikianlah saudara-saudara, tetaplah setia pada Tuhan, belajarlah pada Tuhan. Karena dalam kebenaran Injil terdapat kekuatan. Jika kita menjauh daripada persekutuan orang kudus, bagaimana kita mendapat kekuatan tersebut? Jika kita tidak belajar firman Tuhan dan tidak berdoa kepada Tuhan, berbicara pribadi dengan pribadi, bagaimana kita mendapatkan kekuatan dari kebenaran Injil dan daripada Tuhan kita? Bagaimanakah kita dapat disebut sebagai angkatan orang percaya? Janganlah kita kalah pada mewabahnya virus corona ini. Janganlah kita kalah di dalam kesulitan-kesulitan ekonomi dan kesulitan lainnya. Biarlah kita sebagai orang benar menghidupi iman kita, hidup dalam iman percaya kita, tetap setia pada Tuhan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, ya Bapa, kami berdoa kepadamu di surga. Terima kasih atas pengajaranmu. Kami bersyukur selalu. Amin.